Yo ayo welcome back to podcast Barbar. Barbar banget, anjay. Gue harus nikah lagi sama lu, mendingan gue nikah sama yang lain. Gitu loh. Gue bilang begitu. Lu itu menikah Iya. sama yang lain. Ya begitulah. Sampai akhirnya nyokap gue kebetulan berangkat haji. Dia pulang tuh pas nyokap gue berangkat haji. Karena dia tahu gue deket sama orang. Itu pun gue deket sama orang setelah hitungannya sebulan lah gue nungguin dia. Gue nggak gerak sama sekali, walaupun gue buka kesempatan, gue nggak gerak sama sekali. Akhirnya pas lewat sebulan setengah lah, gue mulai itu pergerakan, sifat asli gue mulai keluar karena gue udah mulai bebas. Gue udah ikrar dong, gue sah-sah aja dong. Sehari setelah ikrar aja gue boleh dong nikah lagi sebenarnya, tapi gue nggak gitu. Gue tahan. Akhirnya gue kenal banyak pilihan. Dan dia tahu tuh, kebetulan dia pas lagi main ke rumah gue ngelihat HP anak gue ngelink sama email gue, Instagram gue kebuka di situ. Dia tahu gue deket sama orang. Dia bertahan tuh di rumah gue. Dipantau. Bertahan tuh di rumah gue. Gue jaga jarak. Gue punya kegiatan di luar banyak. Sampai akhirnya salah satu cewek itu ada yang minta kepastian sama gue. Gak baik loh, mantan istri kamu ada di rumah. Ya bener. Akhirnya gue coba omongin tuh sama mantan bini gue saat itu. Gue bilang, gue ngomong, ayo maunya apa sebenarnya. Terus dia bilang, kata kamu kalau aku mau berubah pulang. Kenapa baru pulang di saat saya udah banyak dekat sama orang gitu kan, gue bilang gitu. Sampai akhirnya Range kali dia. akhirnya gini, dia bilang gak ada ongkos. Ada ongkos. Ida sih gue pasti gue bayar. Dia bilang gak ada ongkos. Dan konyolnya, dia pas datang ke rumah gue itu tetap aja gue yang ongkosin. Artinya kalau dia niat pengen pulang dari dulu, dia harusnya nggak usah mikirin ongkos. Karena saat itu dia pulang aja ongkosnya dari gue. Kenapa nggak dari dulu pulang? Dia juga pasti tahu, pasti gue yang ongkos gitu. Nah setelah bayar cuman gue kasih uang Ida doang, dia ngerasa nggak cukup katanya. Sampai pulang aja nggak bisa gitu. Seiring berjalan, gue udah jaga jarak. Sifat gue nggak bisa tahan lama sama perempuan. Gue cuman bercanda. Ya udah lu maunya gimana? Dia bilang mau balik. Ya udah yuk kamar, gue bilang gitu. Karena gue punya informasi ya dari Google sih, ada kalau mau rujuk sebenarnya kalau masa idah belum selesai, kalau gue udah berhubungan jatuhnya rujuk otomatis. Widih. Gitu. Login. Ya gue cuman bercanda, dipaksa gue. Ya udah ke kamar, gue nggak mau, gue bilang. Ditarik-tariknya gue. Walaupun gue ngerasa terpaksa, walaupun gue ngerasa terpaksa awalnya, ya kan udah masuk kamar mau gimana? Galak juga dia, ya kan? Galak juga dong. Nah, Aku. sampai akhirnya gue punya cewek yang minta ketegasan, diomelin balik sama bini gue. Karena posisi menurut yang gue tahu ya jatuhnya gue rujuk ya. Dia juga merasa gue udah jadi istrinya lagi. Udah kamu jangan deket lagi. Saya sudah rujuk katanya gitu. Wah, ribut deh itu orang berdua. Udah. Terus ya udah, karena posisi saat itu gue yang kalah, karena gue yang salah. Akhirnya gue nyerah. Gue ikutin, nah, iya emang kekalahan gue emang gitu. Lendir. Emang kalau berantem sama bini itu paling enak. Jangan tutup kuping, Jak, tolong, Jak. Dan konsekuensinya gue udah bilang, kalau lu balik, lu harus tanggung resikonya. Kenapa? Lu udah lama ninggalin gue, dan lu tahu gue kayak apa. Yaudah, kita lihat nanti. Yang ini, yang satunya yang kamu ribut, ya itu mah harus kamu tinggalin, udah jelas. Dia mau kamu ninggalin aku, ya kamu ninggalin dia gitu.
Oh, jadi dibalikin. nggak dapat dua-duanya. Ya. Gitu. Tapi yang satu yang di sono boleh gitu. Ya. Gitu. Oke. Seiring jalan bertahan nih sampai detik ini. Gue gitu. Nah, perkembangannya gue cuman lihat perkembangan, bro. Karena gue sendiri masih belum yakin nih dengan kondisi si istri gue ini berubah. Gue ngejalanin, jadi sambil jalanin tiga-tiganya nih sekarang. Prinsipnya kalau misalkan dia akan baik-baik aja situasinya, setengah tahun ke depan atau 1 tahun ke depan, gue akan ngajakin nikah siri. Nikah siri sih? Si istri gue. Kenapa? Karena kan secara pengadilan gue udah cerai. Iya. Nah, Nggak bisa siri dong. gue nggak mau bikin resmi. Kenapa? Itu resiko dia. Karena dia iya. itu gue buat, itu jadi resiko dia. Kenapa? Karena kalau jadi masalah, gue akan ninggalinnya enak gitu. tinggalinnya gampang. Pulang ke rumah mak lo sama anjing. Gitu. Lo siapa di sini? Bawa datang yang satunya lagi. Tolong usir dia. Iya. Iya. Kalau nikah siri kan kebanyakan pakai kertas doang. Kertas kuning. Kertas kuning tinggal dirobek udah beres. Iya. Nggak usah diunjukin. Iya. Mana ada buktinya? Nggak ada saksi, nggak ada hukumnya. Iya. Pergi lo bangsat. Kata anak. Mama pergi aja dari sini, mama bangsat. Udah punya mama baru. Iya, jadi gitu. Berarti sekarang lagi jalanin dulu aja. Sama Semuanya? Sama ibu, ada bunda, ada mami juga ada. Mami itu yang Ya, si anjing ini sumpah kalau yang ini Banyak amat. dia baru 3 mencari satu lagi. Enggak lah. Iya. Pauna ada no. Mencari satu lagi manggilnya Om. Om jangan Om. Omi, pakai Omi aja Omi. gitu. Jangan itu. Ya, bahaya. intinya sih gue cuma lihat perkembangan, karena kan permasalahan gue itu lama. Gue ngambil putusan lama. Memang dibilang ada 2 sisi ya. Pertama, gue sadarin gue yang kemarin gue proses itu jadi sia-sia. Tapi bagi gue tidak akan sia-sia kalau memang ibunya berubah, ya kan. Bagi gue uang yang udah gue keluarkan, waktu yang gue keluarkan, tenaga yang gue keluarkan, pikiran gue yang terkuras itu nggak lebih berharga dibanding kebahagiaan anak gue. Yang kedua, tapi permasalahannya itu kan besar, lama, panjang, berturut-turut. Dan gue anggap ya itu, dari kepercayaan gue 100% yang waktu anak gue 4 tuh, pertama kali anak gue 4 tuh 2018 tuh gue sadar gue harus sayang banget sama dia. Terbalik jadinya, dari 100% rasa sayang gue tuh udah tinggal 1% kali. Udah tinggal 1%, bro. Ini perubahan yang sekarang baru jadi 2%. Sebaik-baiknya dia yang sekarang, gue nggak masih cuman ngasih persentase itu cuma naik 1%. Kayak Salah Rizky. lagi perempuan semua ya. Nah, Ya kita nggak nyalain sih maksudnya. bukan sih, sebenarnya bukan nyalain ya. Karena kan kita juga harus introspeksi diri kita. Iya, Kenapa bisa kayak gitu? Yang Kan? salah. Kayak gue juga kan kenapa bini gue gitu mungkin ada yang salah di gue. Ada yang salah Cuman di gue. karena komunikasi, balik lagi ke komunikasi, karena dia nggak mau komunikasiin, jadi kita akhirnya berantakan. Lu apalagi lu ya panjang banget ya, Panjang. 13 tahun ya. 12 tahun. 13 tahun pernikahan terus pecah begitu aja kan, terus selesai begitu aja kan, sayang Tapi banget saat ya. ini lagi Coba nyambung. berujuk lagi kan. lagi inilah lagi Coba memperbaiki memperbaiki lah. keadaan. memperbaiki. Balik lagi tuh harus ada komunikasi dan komitmen yang benar sih Iya, kalau bener menurut sih, gua. sebenarnya Lo nya dua-duanya juga harus benar, ya kan? Dia juga harus benar gitu. Karena persepsi dia lo yang salah, mungkin persepsi lo dia yang salah. Ya kan? Ya betul. Kita kan nggak bisa ngejudge satu-satunya kan. Kayak Rizky kan yang jelas Rizky yang salah. Kalau yang simple sih yang enak yang mana dari 4? Iya, dari 3. Oh 3. Dan gue pengen tahu nih, Yang lu kan sebagai senior gua nih kemarin lama nih, kira-kira emang nggak ada gitu yang struck banget gitu sama lu? kalau gua sendiri sih biasanya gini ya. Soalnya zaman lo sekarang lo berapa lama sih Ki ngeduda udah Ki? Lo dari tahun berapa cerai? Berapa ya? 5 tahun mah lebih dah. Berarti 2017-an ya? wah gua nggak kuat kali. Iya. Oh sama kayak gua berarti. Gua nggak kuat 5 kali. tahun mah lebih. Enggak, gua 2017 awal. Tapi gua 2017 Oktober gua nikah. Cepet ya.
karena emang jadi dari setelah gua nikah itu setelah gua proses keluar surat itu emang udah rencana mau nikah. Jadi sebelumnya itu lama. Gua kan berantem sama bini gue itu 2015. Jadi lu proses udah kenal sama yang sekarang. Ya jalan, udah jalan. Sambil nunggu yang lama mau bener kan nih. Nah, mungkin kejadiannya sama kayak gua. Nah tapi gua nggak proses dulu. Nah pas udah cewek kalau gue gua- yang ini udah kita mau sampai kapan nih begini terus. Ya udah akhirnya ya udah kan karena dia juga nggak bisa diapain, gue juga bingung mau kemana akhirnya ya udahlah gue nikahin. Akhirnya ya udah kita proses, gue proses tuh proses gue cepet cuma 2 bulan. Bro, bentar bro. Kalau kayak gitu posisinya kita sama-sama salah. Pertama, lu posisinya belum duda tapi deket sama orang. Posisinya saat itu lu selingkuh. Tapi Secara agama udah pisah. Karena udah lebih dari 4 bulan. iya, tapi di satu sisi Nggak nafkain. lu nggak nakal sama bini lu saat itu. Iya. Kalau gua kebalik, gua pisah dulu dan di situ baru gua mulai nakal. Jadi saat gua proses sebelum gua pisah, bener-bener gua cuman punya satu perempuan, yaitu istri gua doang. Jadi bener-bener gua saat itu nggak selingkuh. Enggak, kalau gue gini. Posisinya- enggak, kalau gue gini posisinya. Gue sama bini gue itu kan gue punya anak umur setahun, gak lama masalah bisa rumah berbulan-bulan bahkan setahun tuh gue baru gue deket sama cewek gitu. Tapi lu nafkain sama anak Bisa. gua iya dong. Jadi setiap sebulan sekali tuh pasti gue jemput, gue beliin pampers, gue beliin susu gitu. Karena waktu itu anak gua belum sekolah jadi nggak butuh yang lain kan. Iya. Pampers susu itu gue jemput. Puncaknya marahnya bukan gue yang marah tapi bokap nyokap gue yang marah itu. Jadi yang jemput adik gua pas mau nganterin balik, adik gua nggak ada, gue kerja kan. Jadi nyokap sama bokap gue tuh mau nganterin ke sana, ternyata anak gua dititipin orang. Udah sedih deh gitu. Ibunya Udah juga gitu. nggak ngurusin. Kerja karena kan Kerja. dia anak paling tua kan, jadi dia harus punya tanggung Tulang jawab punggung. buat kerja gitu. Iya. Buat nafkah dia sendiri, buat nafkah anaknya mungkin kan anaknya butuh jajan, butuh Oke. pakaian ya, gue ngerti kan. Dari situ bokap gue marah, ya udah kalau semenjak itu anakku diambil sama bokap gue. Nah tapi bini gue juga ya udah nggak apa-apa karena emang dia ngerasa juga nggak mampu Nggak kan mampu. buat ngurusin. Akhirnya sama gue anak gue dari umur 2 tahun sama gue, baru tuh nggak lama gue deket sama cewek, baru gue nikah. Oh iya. Baru pas dia udah minta nikah, orang tua juga nanyain mau kapan, akhirnya gue proses. Oke. Akhirnya udah nggak lama gue proses pokoknya kayaknya kalau nggak salah tuh gue Februari Maret, terus Mei lamaran, Oktober gue nikah. Kekuatan gua ada di surat. Kalau gua Lo udah punya surat duluan? gue punya surat, jadi gue bisa tunjukin ke mertua gue yang di satu, mertua gue yang di dua. Si anjing. Iya, punya paspor ya. Walaupun- Iya, anjing. Walaupun di rumah ada sangkutan. Aduh. Tapi kalau gue ya memang waktu itu mikirnya sih masih bisa kali diperbaiki karena Ya, masih gua juga baru nikah. berpikir. Namanya kan gue mikirnya gini, ada orang dulu kan bilangnya kan coba nikah itu kan yang 5 sampai 6 tahun dulu kan. Gue tahun 13. Gitu. 96. Ya mungkin waktu 5 tahun pertama bini lo yang nahan Iya, batin. bisa jadi. Sekarang jadi lo yang nahan batin. Bedanya mungkin dulu dia nahan sabar sampai 13 tahun. Dia udah nggak sabar, akhirnya di situ dia dapet circle. Circle yang salah. Circle-nya salah. Sebenarnya gue tuh dulu cuman bilang satu, lu keluar dari lingkungan lu deh, karena gue nyalahin tuh lingkungan lu, bukan dianya sebenarnya awalnya ya. Itu yang kejadian sama Dan dia kekeh. mantan gue juga. Iya. Kayak lingkungannya salah. Lingkungan Jadi di salah. saat anak dia curhat nih sama orang yang salah, Yang salah. lingkungannya dia, akhirnya dia ojok-ojok udah apa sih gitu, dikompor-komporin makinan. Iya. Makinan ngerasa dirinya gue bisa berdiri sendiri, gue bisa kerja. Nah, Gitu. kejadian tuh kalau bicara bisa jadi apa, punya keyakinan bisa berdiri sendiri. Nyokap mertua gue sempat ngomong, kamu tuh sebagai perempuan harus bisa mandiri. Kalau suami kamu bermasalah, kamu bisa hidup sendiri. Saat itu hubungan gue lagi baik-baik tuh, padahal itu yang salah orang itu tua yang gitu. salah. Kenapa? Memang gue akuin nyokap bokap mertua gue juga pisah, dan bokap malah nggak ngurus sama sekali. Gue lebih baik menurut gue karena gue ngurus, karena memberikan kejelasan terhadap istri gue. Ketika dia punya pasangan lagi, dia udah bukan istri gue lagi, bukan istri orang lagi. Jadi
aman. Gue sebenarnya udah lebih baik, gue nggak ngegantung. Tapi efeknya itu, nyokapnya karena ngerasa bokapnya bermasalah, ngasih nasihat yang salah ke nyokap gue. Ya itu dia. Itu juga ada faktor itu. Itu gue mengalami itu. Tanpa mengurangi rasa hormat gue sama dia, ada sedikit kekecewaan di situ. Faktor itu juga yang meningkatkan miskomunikasi gue sama istri gue saat itu. Itu gue juga ngalamin hal itu. Maksudnya dapat masukan yang salah. Kalau gue nih, gue lagi ributnya bini gue nih sekarang nih misalkan. Itu gue sering kabur dari rumah. Tapi bukan kabur itu gue main kemana, gue balik ke rumah nyokap gue. Terus nyokap gue ngeliat nih anak di rumah nggak kemana-mana, goler-goleran, main handphone doang. Pasti udah malam disuruh pulang sama bini gue. Lo berantem bini lo pulang sana, apain lo di sini, malah diusir. Karena kalau dia ngasih tempat buat anaknya di saat anaknya kayak gitu, malah anak yang gak enakan. Kalau jadi prinsip nyokap gue gitu. Sebenarnya nyokap itu gua, bener. Karena nyokap gue ngerasain dulu kan, nyokap bokapnya juga pisah kan. Jadi dia nggak mau kejadian anaknya gitu. Karena yang gue kan udah pernah pisah nih, tapi kan dia tahu pisahnya gue gimana. Dan itu juga dia sampai kaget karena dia nggak pernah lihat gue berantem. Gue tuh nggak pernah berantem, nggak pernah ribut. Bini gue salah nih. Gue marah nih kayak gue tahu dia chat-chatan sama mantannya gitu, nggak pernah keluar dari pintu rumah kamar gue. Di dalam kamar. Di dalam aja, gue diem, gue nggak pernah. Nah itu dia salahnya gue karena gue diem. Harusnya saat itu tuh gue marah atau gue ngasih dia warning gitu. Kalau di saat itu gue mungkin marah sama dia nggak akan gini kejadiannya. Pasti kan dia ngerasa salah jadi dia juga takut. Karena gue diem aja dia ngerasa ya udahlah, dia nggak marah kok. Jadi diulangin lagi, dia nggak marah kok. Tapi kan di situ emosi gue ketahan lama-lama meluap. Iya. Itu yang makanya nyokap gue juga bilangnya gitu. Makanya yang sekarang gue sama bapaknya bini gue juga jarang marah. Misalnya bini gue bikin gue kesel, gue cuman paling ngambek gitu. Gue cuman diem. Habis itu kamu marah sama aku. Nah hebatnya yang sekarang bisa minta maaf. Yang sekarang gitu. Kalau aku ada salah, dia nggak tahu nih salahnya apa. Kalau aku ada salah dia selalu ngomong gitu, maafin aku. Dia selalu begitu. Hebat ya. Ngajarin itu. Dan makanya gue juga gitu. Kalau gue salah, gue pasti diem aja. Apa itu minta maaf? Lah kan gue laki. Iya benar. Ya tetaplah harus minta maaf walaupun menurut kita nggak salah, tapi menurut dia salah. Karena kan cewek nggak pernah mau salah cuy. Kalau gue mah yang sama bini gue nih ya, kalau ribut itu kenceng-kencengan. Dia tuh, gue nggak teriak-teriakan. Dia berani kenceng sama gue, berani nunjuk sama gue. Jadi kayak nyari sensasi gitu. Dia orang tuh tahu. Biar orang tahu dan gue dianggap KDRT. Padahal situasinya anak-anak gue ngeliat HP gue dibanting, gue dipukul, ditampar gitu kan. Tapi lu pernah nanya gak sih sama anak lu, mau gak sama ibu gitu, pergi tinggal sama ibu? Pernah gak lu nanya kayak gitu? Waktu gue pisah, sampai anak gue ngomong gitu, anak gue yang pertama ya. Ya karena yang ngerti ibaratnya. Iya yang pertama. Anak gue pertama bilang, enak kan gak ada ibu, gak ada yang berantem, gak ada yang marah-marah. Sampai begitu keluar tuh. Iya, itu anak gue yang di rumah gitu ngomong. Iya, ngomong ke neneknya gitu. Ya memang gue akuin ya, mungkin dia lebih tahu. Terus yang kedua, ketiga, keempat gimana? Yang kedua tuh paling dekat sama ibunya. Sampai akhirnya gue baru sadar tuh sebenarnya anak gue yang kedua tuh udah mulai dewasa. Gue pernah lihat chatnya dia ketika anak gua itu diberikan kekecewaan lagi sama ibunya. Waktu udah nggak serumah, dia janji pulang nganterin kegiatan perpisahan sekolah, nggak datang. Janji gua hari Jumat dia udah harus sampai karena kegiatan Sabtu pagi. Jumat jam 12 malam baru sampai. Ternyata jam sekitar asar, abangnya tuh nangis, kesel sama ibunya, nahan kesel sama ibunya. Ternyata si adenya itu sempat WA sama ibunya. Ibu gimana sih? Udah janji sama si AA. Ibu ngecewain banget sih. Begitu. Gue baru sadar. Gue baru lihat WA itu belum lama. Gue baru sadar bahwa anak gue tuh sebenarnya tahu. Cuman memang anak kedua gue itu dimanja banget dan dibelain banget sama ibunya. Jadi secara kasat mata dia
gue tahu dia sayang banget sama ibunya, ngebelain banget ibunya, tapi ternyata dia itu dewasa. Gila, gue baru tahu, anak gue ngomelin ibunya. Dia tahu ibunya salah gitu. Jam 12 malam baru sampai, dianterin sama temennya. Coba bayangin, Sabtu pagi udah ada acara. Gue kesel tuh. Nah, kejadian Sabtu paginya gue lembur tuh sama timnya ke bidan. Nah, gue juga sebenarnya dekat tuh, ada bidan Depok, gue deket. Gue tanya dia dari mana, nggak ada di sini. Oh aman, berarti gue tenang karena gue habis mutusin dia. Dia udah mencak-mencak tuh kemarin waktu gue putusin. Karena Rizky aja takut sama yang perawat takut disuntik mati. siangnya ditelepon lah gue sama anak yang pertama. Coba lo bayangin. Ya, ibu nggak ada. Lah, kamu kan berangkat sama ibu. Iya nggak ada, dicariin kemana-mana nggak ada. Gue telepon tuh nggak diangkat-angkat. Gue telepon ke sekolah nggak diangkat. Akhirnya gue dari Jakarta Kota ke Cibubur ngejar waktu demi anak gue yang pertama. Gue buru-buru nyampe sana, ternyata dia lagi ngobrol sama temannya dalam mobil di AC. Sama kesedihan yang dibuat oleh anak sama bini gue. Gitu bro. Segitu gue bencinya aja gue masih ngasih kesempatan nih sekarang. Memang kesempatan yang gue kasih karena kejadian kesalahan gue juga sih. Tapi ya kalau gue mau jahat, walaupun gue udah berhubungan, saat itu juga setelah itu gue talak lagi kan boleh-boleh aja dong. Surat resmi udah ada. Ya kalau itu sih terserah Anda ya. Saya nggak bisa berkomentar. Pada intinya sebajingan gue masih bisa mikirin nasib orang. Makanya nih ya buat yang denger, apalagi yang baru pacaran, sekarang lo boleh sayang-sayangan. Boleh sayang. Lo boleh nggak boleh tinggalan sama pacar lo. Sekarang anjing. Ntar nunggu lo nikah. Lo baru tahu tuh rahasia apa tabiat aslinya gimana. Tabiat aslinya ketahuan setelah nikah. Iyalah pasti sekarang Lo tuh tinggal, lo tuh boleh kata gue udah sering gua sama dia, lo gue dari pagi sampai malam. Anjing, lo belum ketemu dia saat dia mau tidur, saat dia bangun tidur. BT-nya dia kayak gimana, marahnya setiap harinya lo gak tahu kayak gimana. Udah rajin kok datang ke rumahnya rapi mulu saat lo mau datang anjing. Sebelumnya kan kita nggak tahu. Makanya buat yang pacaran, aduh gua kadang ngeliat apalagi bocah-bocah SD sekarang cu, gua ini banget ya. Udah panggilannya mama papa. Aduh. Rasa gue pengen citak kayak palanya anjing. Soalnya gitu loh. Cinta itu tak selamanya indah kawan. Selamanya indah. Hidup itu Penuh perjuangan. Iya lah, apalagi kalau lo udah nikah. Makanya lo akan berpikir dewasa di saat lo tuh mentok di masalah pernikahan lo. Makanya kayak kemarin gue lihat di IG ya. Di IG gue lihat ada cewek mutusin cowoknya, terus cowoknya tuh nangis-nangis sujud-sujud depan ceweknya. Tolol. Lo kayak gitu buat apa? Cewek yang kayak gitu. Iya benar. Ya kan buat apa? Lo kalau lo masih dari lo masih mudanya aja begitu, ntar di saat dia rumah tangga dia terus lebih dominan ke lo. Cewek itu kalau udah lebih dominan, ya udah kita jadi keset, injek-injek. Nangis boleh. Gue nggak maksud gue nangis. Tapi yang gue bikin keselnya sujud di depan umum. Ya. Depan umum di jalan raya, cuy. Gue ngeliat itu. Terus pada marah. Gue bilang, gue bukan masalah cewek mau lu sayang kayak apa kayak gimana mau gimana, enggak. Gue nggak peduli lu mau sayangnya gimana, tapi lu belum ngerasain gimana pahitnya pernikahan. Makanya orang selamat ya menempuh hidup baru. Iya itu bener hidup baru. Hidup yang baru. Lo tuh bakalan jadi keledai kalau lo nikah. Ya kan? Bakalan jatuh di lubang yang sama terus tiap hari. Benar. Enggak mungkin dong ganti-ganti lubang. Benar. Pernikahan itu akan ditentukan pada saat tenda ditutup sama bangku diangkatin. Pernikahan itu kan menyatukan dua kepala. Makanya gini kan lo nikah itu kan dua budaya yang berbeda. Iya, dua kepala, dua budaya yang berbeda, dan lo harus bisa mengadopsi satu sama lain kan. Iya, betul. Dan kalau lo dua-duanya egois, lo dua-duanya begitu, ya nggak bakalan lama dah. Percaya sama gua. Kalau nggak ada yang mau ngalah, bininya nggak mau ngalah, lakinya nggak mau ngalah, terus yang mau ngalah siapa? Anak lu.
Wah, Kan kasihan. nggak mungkin, ya kan? Masa Ya. anak lu yang pergi dari rumah? Ya kan nggak Ah, tahu gua mau ke apa-apa rumah nenek juga. gua aja. Gua mak gua anjing. Kan nggak mungkin. Kan anak kan nggak tahu apa-apa. Tapi gue ngerasain ngalah kok. Lama gue ngerasain ngalah. Iya, maksud gua kan karena yang satunya juga nggak mau ngalah juga. Iya. Lo ngalah, dia nggak mau ngalah. Jadi kalau dua-duanya Artinya kayak gini. dua-duanya harus dua-duanya ngalah. Artinya kita Sama memang keadaan. berdua-dua harus berjuang. Iya. Kalau yang berjuang cuma satu, kelar hidup lu. Iya, Ya sama aja kayak kita main Zeus ya. Lu harus ngalah. Pada saat Zeus nggak ngasih, lu harus ngalah dulu. Ya udah sering ngalah anjing. Rungkat yang ada. Rungkat seadanya. itu baru kita yang main Zeus baru rungkat jutaan kasarnya ya. Gitu, teman-teman kita gitu pada main judi. Ada no yang anggota DPR Iya. main Zeus, hilang jabatan. Kalah. Kalah sama Zeus. Dipecat. Kalah sama Zeus. berarti. Kalah sama Zeus. Ya lo lagian apa Zeus? Zeus punya petir tolol. Kalah sama Zeus dia. Zeus aja udah nyedot keuangan yang ada. Iya. Nyedot jabatan. Apalagi yang lo mesti sedot lama-lama tulang lo disedot. Nyawa lu hilang. Kalau lu itu benar kata ya. Kalau lu kalau Merek. iya. Kalau kata teman gue itu benar. Lo harus berjuang bareng-bareng. Berjuangnya bareng-bareng. Iya. Berjuang buat. Jadi lo harus bisa ngalah, dia juga harus ngalah. Kalau lo yang ngalah cuma satu, ya agak berat juga. berat. Bisa, cuman panjang prosesnya. Tapi kalau Lelah, dua-duanya lelah. ngalah tuh bakalan cepet proses masalah itu kelar. Oke, kayak gua sama bini gue yang banyak ngalah, bini gua. Tapi ya kita punya tolak ukur Ji. Iya Kak. Iya. Lu bisa ngomong begitu bini lu banyak yang ngalah, berarti lu punya tolak ukur. Lu berarti masih punya keinginan baik. Ya kan di sini ada teman kita nih baru nikah nih, selisih seminggu. Gua sih ngedoain ya buat teman-teman gua gitu yang baru pada nikah, mudah-mudahan semuanya bisa mengalah satu sama lain. Amin. Barbar banget, anjay.